Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bisa ketemu lagi di rumah Aura ya. Dan seperti biasa saya selalu bangun jam setengah 3 pagi ya. Sebelum alarm berbunyi, saya nyalain alarm itu kurang lebih jam 3. Tapi ternyata anak saya si Kudul ini selalu bangunin mamahnya. Dia kalau saya belum bangun masih aja dicium-cium gitu ya teman-teman. Mau nggak mau saya kan bangun karena hidungnya kan dingin banget ya. Oke teman-teman, saya masuk kamar mandi dulu ya dan siap-siap untuk absen. Dan ini jam 4 baru selesai sekalian sholat subuh. Lalu saya lanjut mau aktivitas. Alhamdulillah dapurnya hanya ada cucian piring sedikit. Mungkin pas saya udah tidur anak saya Mas Jalal itu lapar ya. Dia tuh bikin soto. Dan ternyata sotonya tuh masih ada ya teman-teman. Kuah sotonya masih lumayan banyak. Bahan isiannya juga masih ada, cuman anak saya nggak suka kalau kolnya itu mentah, togenya juga mentah. Jadi sayang banget kalau mau dibuang. Akhirnya nanti toge sama kolnya itu mau saya rebus aja dulu sebentar. Ayamnya juga masih ada. Jadi saya nggak mau buang-buang makanan ya teman-teman, karena tahu gimana sih rasanya kerja menjemput rezeki gitu ya. Apalagi suami saya kerjanya suka kadang-kadang jauh ke luar pulau gitu ya. Jangan sampai buang-buang makanan gitu loh. Jadi inget gimana sih pengorbanan kita menjemput rezekinya. Nah ini saya belum berani buka pintu dan jendela ya, karena di luar itu masih gelap, sekitar jam 4-an tuh masih seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau udah jam 5-an itu udah mulai terang, baru deh saya berani buka pintu. Nah sekarang saya mau lanjut untuk aktivitas di dapur. Jadi sarapan anak saya kali ini soto aja ya. Nanti kuahnya saya panasin, terus toge sama kolnya itu nanti saya rebus sebentar. Tapi sebelumnya saya juga mau masak nasi dulu, karena nasinya itu yang di meja agak kering ya teman-teman. Lupa saya nggak masukin ke kulkas. Biasanya kalau masukin ke kulkas terus dikukus lagi itu masih bisa dipakai, atau biasanya saya bikin nasi goreng. Cuman karena semalam itu saya tidurnya sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu ya, nggak terlalu ngelihat jam. Karena sebisa mungkin saya tidur awal supaya bangun setengah 3 atau jam 3-nya itu semangat teman-teman, nggak males-malesan. Pulang, Putri pulang. Ya. Assalamualaikum. Udah pulang anak mama ya? Udah pulang main ya? Udah sebentar doang mainnya. Mama. Yuk, mama yuk. Mama apa? Ini nggak mau dimami ini. Ini ya Allah. Kamu buang-buang makanan sananya. Ini. Itu kan masih ada. Itu buat temannya. Awas dulu ini gimana? Tadi main kemana? Ini buat temennya ya. Nah ini Dudul udah balik lagi ke rumah, padahal tadi setengah 3 itu dia ribut minta keluar, padahal dia tuh sudah buang air besar di pasir ya. Cuman mungkin dia bosen di rumah, ya udah saya keluarin, dan ternyata jam 4 dia balik lagi ke rumah. Terus saya pikir dia pasti kan lapar ya, tapi dia nggak mau makan makanannya dia yang udah agak lama gitu teman-teman. Dudul tuh sekarang udah mulai manja ya. Mungkin karena terbiasa makan ayam rebus, ayam suwir gitu. Jadi kalau saya kasih dry food suka nggak mau teman-teman. Cuman karena ini saya belum kerebusin ayam, hanya ada ayam untuk soto untuk anak saya, jadi saya kasih dry food aja. Nah dry food yang lama itu daripada dibuang, saya taruh aja di depan teras, karena biasanya tuh suka ada kucing yang lewat dan mampir ke rumah saya untuk makan teman-teman. Dan alhamdulillahnya makanan yang Dudul nggak mau
dimakan sama kucing yang lewat itu sampai habis. Jadi kan nggak terbuang sia-sia ya. Mungkin karena kalau kucing jalanan itu kan nyari makannya susah. Jadi walaupun makanan bekasnya dulu suka mau gitu ya. Kadang-kadang kasihan juga. Sini, ya, itulah. Jadi saya selalu usahain setiap pagi dan malam sebelum tidur itu nyediain makanan untuk kucing yang lewat ya. Karena menurut saya kucing jalanan kalau perutnya kenyang itu nggak bakalan masuk ke rumah orang dan nggak bakalan nyuri makanan gitu teman-teman. Menurut saya dengan cara seperti itu membantu kucing untuk tidak disakiti ya. Kadang-kadang kalau nyuri kan suka disiram air atau ditendang gitu teman-teman. Nah saya suka nggak tega aja ya. Oke, tadi saya udah masukin piring, gelas ke lacinya masing-masing dan ini seperti biasa ya, saya bikin kopi dulu tanpa gula. Sebenarnya beberapa waktu lalu itu saya sempat berhenti minum kopi, tapi nggak tahu kenapa ya. Saya tuh nggak bisa total untuk meninggalkan kopi gitu ya, karena apalagi kalau bangunnya jam setengah 3, jam 3 rasanya tuh butuh doping ya teman-teman. Kalau minum teh itu menurut saya kurang nendang. Kalau kopi rasanya tuh bikin moodnya saya tuh baik. Oke teman-teman, ini saya lagi ngecek-ngecek bahan masakan apa yang masih ada dan yang udah habis. Terus nanti siang mau makan apa, dan ternyata kulkas saya itu udah pada kosong, tinggal ada bayam, terus ada apa namanya, tomat, wortel, udah gitu. Rencananya nanti siang pengennya sih bikin sayur bening bayam aja ya. Jadi untuk masak nanti siang saya mau habiskan bahan masakan yang ada di kulkas dulu ya. Sayang kalau kebuang, masih ada bayam, wortel, sama tomat. Mau nggak mau? Oke teman-teman, karena pagi ini saya itu agak bebas tugas, tidak masak untuk bekal ya. Paling-paling nanti mau nyiapin sarapan pakai soto, terus goreng tempe tepung aja. Untuk bekal, Dek Tita pengen dibawain telur ceplok sama kering kentang. Udah gampang banget ya. Nah sekarang saya mau merapikan baju dulu. Jadi untuk setrika itu saya laundry ya teman-teman, karena saya rasanya tuh capek banget kalau lihat tumpukan jemuran gitu ya. Saya juga bingung dengan diri sendiri kenapa kalau urusan setrikaan itu saya langsung melambaikan tangan menyerah. Rasanya belum apa-apa tuh udah capek ya. Tapi kadang-kadang kalau badan saya lagi fit atau suasananya tuh lagi enak, moodnya baik ya saya kerjain sendiri. Tapi lebih banyak sih di laundry setrika aja. Di tempat saya itu laundry setrika 1 kilonya 4.000. Paling-paling saya kalau nge-laundry itu sekitar 5 kiloan ya 20 ribuan gitu teman-teman. Tapi tangan saya nggak pegel, punggungnya juga udah nggak encok gitu ya. Oke, sekarang saya mau masukin dulu bajunya yang tadi sudah di laundry ya. Sayangku, cintaku, turun. Nanti bajunya debu semua. Nah ini anak saya tuh gangguin mamahnya terus, lagi beberes, lagi masak dan sebagainya, selalu ngikutin gitu ya, gangguin. Dan sekarang saya buka dulu kordennya, tapi jendelanya tidak saya buka ya, takutnya nanti Dudul kabur ya teman-teman. Saya tuh kadang-kadang suka keberatan kalau Dudul tuh main terlalu lama ya, apalagi kalau cuacanya mendung, takutnya nanti hujan, terus Dudul tuh nanti berteduh di mana gitu. Takutnya nanti banyak virus atau berantem sama temennya gitu teman-teman. Apalagi nanti kalau misal Dudul itu buang air besar sembarangan ya, saya takut banget konflik sama tetangga gitu ya, jangan sampai, karena kan nggak semua orang suka sama kucing ya. Jadi saya benar-benar jaga, biarin aja dulu saya kurung lah ya, mainnya cuma sebentar gitu. Kalaupun dia ribut aja minta keluar, jadi saya lihat dulu, pastiin kalau cuacanya bagus, tidak mendung ataupun hujan gitu ya. Dan perutnya saya kenyangin dulu, saya kasih makan. Dan saya pastiin juga dia sudah buang air besar dan kecil di litter box di pasir rumah sendiri.
Oke lanjut, ini saya mau beresin lemari dulu ya teman-teman, karena baju saya udah berantakan banget. Udah lama banget saya tidak beresin, dan ini bajunya itu banyak banget yang melorot-melorot, apalagi kalau bahannya itu satin. Terus kalau baju rayon itu gampang banget lecek ya, padahal kalau kainnya rayon tuh enak banget dipakai ya teman-teman, rasanya tuh adem. Jadi kebanyakan kemeja atau tunik saya itu bahannya dari rayon. Nah, kalau untuk sehari-hari saya lebih suka menggunakan batik ya. Entah itu dasar batik atau gamis batik gitu. Jadi teman-teman jangan bosan kalau lihat baju saya itu ya seperti itu ya, baju ibu-ibu. Katanya kalau batik itu tua ya teman-teman. Tapi menurut saya enggak juga sih, tergantung ya. Sekarang tuh batik nggak kayak dulu teman-teman. Kalau dulu itu kan warnanya cenderung coklat kayak selendang gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh motifnya juga bagus-bagus, warnanya juga cantik-cantik gitu ya. Oke teman-teman, setelah saya beresin lemari, ini saya lanjut mau goreng tempe tepung untuk tambahan sarapan anak saya ya. Jadi sarapannya tadi soto aja, soto yang semalam itu. Sayang lah ya kalau mau dibuang. Nah ini saya tambahin pakai tempe tepung, tapi tepungnya tetap ya, saya menggunakan tempe tepung mendoan yang instan, tinggal ditambahin pakai daun bawang aja. Nah di sebelah ini saya lagi mau merebus air sedikit aja karena untuk ngerebus kol sama toge. Karena anak saya tuh nggak suka kalau sotonya itu sayurannya mentah teman-teman. Kalau saya lebih suka yang mentah. Oke ini saya siapin untuk bekal anak saya. Saya masukkan dulu nasinya supaya dingin ya. Dan saya juga mau racik soto buat sarapan. Jadi sotonya itu saya tambahin pakai nasi ya teman-teman. Itu juga ada soun, ada kol, ada toge, ada daun bawang. Nah, untuk resep sotonya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, ini saya tambahkan jeruk nipis supaya segar. Kemudian saya tambahkan bawang putih goreng ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak ngerti soto Semarang atau soto Lamongan. Yang jelas soto bening. Nah, seperti ini. Jadi pagi-pagi sarapan soto enak juga ya. Jadi inget kalau pas di Jogja itu kan sarapannya soto bening seperti ini teman-teman. Dan nggak lupa tambahkan kecap sedikit aja, lalu tambahkan bawang merah goreng. Tapi kalau Detita tuh lebih suka kecapnya banyak, katanya supaya rasa sotonya itu agak ada manis-manisnya gitu. Alhamdulillah, jadi masakan semalam itu nggak kebuang. Dan ini saya lagi goreng telur, bikin ceplok telur untuk bekal Detita. Jadi bekalnya Detita kali ini telur ceplok sama kering kentang. Nah kering kentangnya itu saya beli di warung aja teman-teman. Ini apa? Apa lagi? Lagi dikit. Karena Mbak Tita suka banget yang namanya kecap, jadi saya kasih kecap juga. Saya taruh di tempat kecil seperti ini. Lalu tempatnya saya masukkan ke dalam plastik supaya nggak tumpah. Walaupun Mbak Tita hanya dibawain bekal seperti ini, tapi saya lihat dia ya cukup happy ya. Dia juga sangat bersyukur. Terus tetap ya saya bawain bekal uang, takutnya nanti di sekolahan ada iuran apa kayak gitu ya teman-teman. Terus dia juga pengen beli minum kayak gitu kan. Dan kayaknya video saya cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.